Ya semuanya. Siap. Semuanya serius sekali ya. Iya, Pak. Emang nggak berkelas ini kan? Enggak, Pak. Nggak boleh Pak, pagi. Cuma saya puasa, Pak. Iya Pak, Kalau ini sih sendiri boleh, Pak. Si Jo puasa. puasa Pak. Jadi kita semangat ya meski les kedua di sekolah ini. Iya, Pak. Pak, banyak yang dari rumah Pak. Untuk sebelum kita mulai pembelajarannya, untuk makanannya boleh dikondisikan dulu dan posisi duduknya boleh diisi yang paling depan dulu. Ayo Pak. Sampai tadi Bapak, Pak. Sudah semua kan? Sebelum mulai untuk Najo, tolong videonya dulu. Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, hari tanggal 10 Maret, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mari. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Najo yang memimpin doa. Oke, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu sebentar. Putra Anda, Baik Pak. Siti Adriana, Ayo, Pak. Nek Jamunde, Ayo, Pak. Rosita Dwi Siregar, Ayo, Pak. Jonathan Tito Kurniawan. Hadir Pak. Oke, nampaknya semua ya. Oh, iya. Baik. Ayo, Pak. Makannya. Maya, oh Maya. Baru Pak. Baru Ayo, Pak. Pak. Ayo, Pak. Baginya sekarang, Pak. Bagi saya kita lagi, Ayo, Pak. mungkin karena anak Maya duduknya di belakang. Coba. Pakai ke depan. Ini kan duduk begini. Ben ya, Ben. Ya. Sini, Oke, Pak. suaranya tolong. Oke. Di sini ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Lupa Pak. Lupa. Lupa saya. Pak, ingat dulu. Emang ada pengen Iya, betul. Siapa tadi pasar Pak? Pasar Harus kita dulu tadi, coba dulu. Belajar apa lagi kita minggu lalu? tentang segmentasi pasar, positioning, sama strategi. Ya, betul. Lebih tepatnya itu strategi dalam pemasaran barang dan jasa. Untuk hari ini kita akan memasuki proses pembelajaran lebih lanjut yaitu tentang komunikasi dengan pelanggan. Bapak harap kalian bisa fokus dalam mendengarkan materi yang Bapak sampaikan karena nanti kita akan ada pertanyaan juga, ada games kecil juga. Dan di sini untuk materi kita pada komunikasi dengan pelanggan ini akan menjelaskan tentang pengertian dan penjelasan tentang komunikasi dengan pelanggan. Ada juga itu tentang cakupan atau bagian komponen dari komunikasi dengan pelanggan, dan juga ada itu tentang cara berkomunikasi yang baik dalam proses bisnis, dan terakhir itu teknik dalam berbisnis. Harap kalian bisa mendengarkan dengan baik. Kita masuk saja untuk yang pertama. Nah, Rosinta coba dibacakan untuk yang pertama. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari seseorang kepada orang lain agar pesan tersebut dapat dipahami dan diterima. Oke, jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi. Jadi Bapak mau tanya dulu, menurut kalian seberapa pentingkah komunikasi dalam sebuah hubungan? Sangat penting Pak. Sangat penting. Tampaknya nanti tadi langsung responnya. Ya, kalau komunikasi itu Coba contohkan apa yang membuat komunikasi itu sangat penting. Menurut saya Pak, komunikasi itu sangat penting karena dari komunikasi itu tidak dapat menyampaikan atau menyatakan sesuatu yang ingin kita sampaikan Pak. Jadi dalam komunikasi yang baik kita dapat menyampaikan atau menyampaikan pesan dengan baik Pak. Jadi tidak miskom.
tidak miskomunikasi. Siapa tadi lagi yang bilang mungkin? Nah, Maya coba disampaikan dulu pendapatnya. Pastinya Pak, pribadi itu komunikasi itu tentunya penting Pak. Karena kalau misalnya kita nggak berkomunikasi, gimana kita tahu apa yang Caranya? kita lagi lihat? Oh, Iya Pak, oh. gimana? Buktinya Nanti kalau nggak komunikasi Pak, berkelahi Pak. Iya. Berkelahi? Putus Pak, salah paham. Salah paham. Iya, Oh. putus Pak. Lanjut. yang ngasih penjelasan tidak relate Apa tadi? yang ngasih penjelasan tidak relate dengan hidupnya. Nah, Mungkin itu. Sebenarnya, buktinya putus. Coba, nah Maya. Tadi itu komunikasi Nah, Maya, coba berikan contoh komunikasi. Tadi kan komunikasi buruk katanya kan. Bagaimana lah Pak? Contoh komunikasi yang buruk itu coba dulu dijelaskan. Nah, coba kan komunikasi yang buruk itu benar-benar beda pendapat. Emang Nak Maya pernah berbeda pendapat dengan Jadi, teman? Pak, Beda, Pak, berbeda pendapat itu, Pak. Beda pendapat? Beda itu Pak. Bedanya di mana? Sama beda agama. Menurut saya, Suaranya tahu. Pak, saling menyindir. Ya dengarkan dulu Najo untuk memberikan pendapatnya. menurut saya, jadi Pak, jadi dulu Berbeda, Pak. berbeda. Berbeda pendapat. Oh, berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu menurut saya bukan komunikasi yang buruk Pak. Pak, Menurut saya komunikasi yang buruk itu misalnya gini Pak, saya menyampaikan sesuatu, misalnya oh iya gitu kan. Tapi misalnya terima pesan seperti Kak Maya dok, kayak nada saya itu marah, padahal saya bilang oh iya bagus. Oh jadi maksudnya gini. Yang lain Pak. sarannya dulu Nasibin. Ya, coba berikan pendapatnya. Misalnya gini Pak, komunikasi yang buruk itu misalnya saya menyampaikan pesan bahwa hari ini kita daring ya jam 9. Ya. Nah, ternyata Pak, dia salah Ya, informasi salah. Pak. Dia salah informasi. Jadi kan dia memberikan pemberitahuan sama kami itu jam 9, ternyata dosen sama guru sama dia bilang itu jam 8 Pak. Jadi kan komunikasinya buruk Pak. Iya, Jadi betul. kami, betul, Pak. jadi kami Pak anak Ya, tahu, Pak. kelas Pak terlambat kan Pak. Itu yang dinamakan miskomunikasi. Iya. Komunikasi yang buruk. Untuk Anda tadi? Di bawah Pak. Boleh di bawah, contohnya. Di bawah, di bawah seharusnya miskom tadi ya Pak? Iya, miskomunikasi. Pak, ya kalau miskom itu perbedaan makna yang diberikan sama didapat pakai tadi. Harusnya jam 8 malah jam 9 jadinya. Oke, silakan lanjut kita. Saya kasih contoh Pak, misalnya kayak kita Pak masuk kan Pak, ya saya udah datang jauh di rumah saya Pak. Pertama saya Kalau mendengarkan dulu, misalnya biasanya kan masuk jam 8 Pak. Iya. Datang aja rumah saya kan jauh dari sana Pak. Hujan kan Pak. Tiba-tiba datang lagi saya Iya, dan betul. teman saya ke SMK ini Pak. Ya. Berubah tiba-tiba dia bilang gurunya dan masuk kita atau diganti lagi hari Rabu ya kita. Iya. Jadi kita ketahuan ya. Selesai ya. Suaranya. Berarti itu komunikasi dari gurunya Iya. itu Buruk. tidak buruk ya. Jadi kalau kayak gitu Pak, mana gitu? Mungkin itu solusinya itu untuk guru ya, kita beri masukan boleh juga kepada gurunya atau sekretarisnya supaya tidak miskomunikasi di lain hari. Jadi yang tadi katanya Nak Maya itu beda pendapat, kalau menurut Bapak itu bukan komunikasi yang buruk karena perbedaan pendapat itu kita bisa musyawarahkan dengan baik hingga mendapatkan satu kesimpulan yang tepat. Oke, Bapak rasa di sini tentang pengertian komunikasi semua sudah paham? Kecuali Maya Pak. Kenapa begitu Najib? Tadi kan Kalau dijelaskan, tapi dijelaskan Pak itu. dikasih ada Pak. Nah, jadi Bapak harap kalian paham. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak paham. Oke, jadi di sini kita komunikasi itu penting dalam sebuah bisnis karena dengan komunikasi kita memperkenalkan barang kita, memperkenalkan keunggulannya, juga meyakinkan konsumen dalam Hal iya untuk membeli produk kita. Banyak cuma ada mesin yang prosesnya nanti
Jadi komunikasi itu penting dalam bisnis supaya kita lebih mudah dalam mempromosikan produk kita. Untuk yang kedua itu komponen dalam komunikasi. Untuk Rosinta coba bacakan. Komponen komunikasi: 1. Pengirim pesan, 2. Pesan, 3. Media komunikasi, 4. Penerima pesan. Oke, di sini ada yang pertama itu pengirim pesan. Pengirim pesan itu adalah orang yang mengirimkan atau menyampaikan pesan atau biasa kita bilang komunikan itu, ya, komunikator, supaya person atau seseorang yang menyampaikan pesan. Contohnya dulu itu ibaratnya Anda ingin mengabari Rosinta bahwasanya hari ini mereka bisa bersama, jadi dia di situ Anda sebagai komunitas. Jadi pesan itu Bahwa informasinya Pak. ya informasinya bahwa mereka akan bisa berangkat untuk Bersama. Kalau media komunikasinya WhatsApp, handphone, Instagram juga bisa. Jadi coba dulu nanti ya. Simpulkan pengertian media komunikasi itu tanpa dengan contoh yang diberikan tadi. Media komunikasi itu berarti Alat. yang digunakan untuk menyampaikan pesan pada penerima. Iya, betul sekali. Kalau penerima pesan itu dalam konteks tadi itu siapa? Rosinta, Pak. Iya, jadi itu adalah komponen-komponen dalam komunikasi yang mana sangat ketergantungan antara satu dan yang lainnya, karena jika satu di antara tidak ada, maka proses komunikasi tidak akan berjalan dengan Baik. Yang berikutnya itu adalah proses komunikasi. Ini konteksnya itu proses komunikasi dalam bidang bisnis atau antara konsumen dengan pelanggan. Yang pertama itu mengirim pesan, yang mana di situ konsumen atau produsen atau orang yang memproduksi barang menyampaikan informasi atau menyampaikan pesannya lewat iklan, lewat promosi, atau juga lewat secara langsung supaya produknya tersebut dikenal oleh banyak orang. Menurut berikan dulu contoh untuk Anda. Contoh seorang produsen yang sedang mengirim pesan atau menyampaikan pesan kepada calon-calon konsumennya. Mungkin mungkin contohnya itu dari apa ya Pak? Dari produsen tadi. Ya, Dari produsen ke konsumen itu mungkin memberikan iklan itu salah satu mereka. produk itu yang perkenalan Anda. Oh bisa gitu. Misalnya mereka menawarkan minuman jus timun. Jadi yang tujuannya produsen ini membuat iklan atau menyampaikan melalui channel mereka itu ke konsumen. Hari ini kita ada jus timun, bagi yang mau disiapkan. Ya, itu sangat banyak contohnya itu untuk proses mengirim pesan dalam komunikasi bisnis. Bisa kita buat juga di iklan-iklan saja, fokusnya di iklan-iklan. Ada yang pernah menonton iklan Lili Nara? Pernah Pak? Pernah. Apa pesannya? Ada manis-manis. Ada manis-manisnya. Waktu kecil kita melihatnya itu cuma sebatas iklan aja kan. Rupanya di dalam itu ada terkandung pesan atau juga pesan promosi yang disampaikan oleh pihak produsen. Ya, pihak produsen. Jadi itu adalah contoh si pengirim pesan. Untuk yang kedua itu menggunakan media komunikasi. Coba di sini, siapa yang sering menggunakan media komunikasi seperti WhatsApp atau Instagram? Jarang dikenal. Jarang mendengar ya? Contoh media yang sering kalian gunakan itu apa? Mobile Legends, Pak. Instagram. Iya. Najwa? Mobile Legends. Mobile Legends. Media komunikasi. Bisa kalau yang kayak gini ya. Bisa kamu Itu ini Pak. Suaranya dulu Pak.
Nanda ingin menyampaikan tentang oke. Mobil itu kan sentimen juga Pak menyampaikan pesan. Sebagai yang apa yang dimiliki Online gitu loh. Iya. Online itu Tahu. Iya, dia Oke, bisa. jadi bermain kadang bermain game juga ada proses komunikasi seperti contohnya itu jika nak coba bermain Mobile Legends bermain sama Sinta lah itu contohnya. Jadi Dia sebelah Pak. mereka menggunakan mic-nya. Jadi itu termasuk dalam proses komunikasi dengan menggunakan media itu adalah game atau Mobile Legends. Kalau dalam kalau dalam proses bisnis atau konsumen terhadap produsen terhadap pelanggan, media yang biasa atau yang umum digunakan itu apa? Media yang umum digunakan oleh produsen. WhatsApp. Ya, juga secara resmi itu dari WhatsApp. TV Pak, itu yang dari Ya, jadi yang pada umumnya itu sering kita lihat. Kalau tadi iklan webinar itu kan pada umumnya itu di TV. Kalau sekarang itu paling iklan-iklan itu di TikTok atau di Instagram. Jadi itu adalah contoh media dalam proses bisnis atau dalam komunikasi kita dengan cara-cara pembeli kita. Yang ketiga itu menerima kembali. Jadi komunikasi itu bukan hanya sekedar untuk menyampaikan pesan atau mengirim pesan. Ada kalanya juga kita atau kita sebagai konsumen itu menerima pesan. Contohnya itu saat ada konsumen kita yang perlu tentang produk kita. Ada nggak di sini yang pernah menyampaikan ulasan tentang produk di shopping itu yang Pernah Pak. Ada Pak. Siapa? Pernah Pak. Pernah. Coba contohnya itu. Nanti itu beli produk apa? Pak. Parfum. Yang parfumnya itu bagaimana? Lumayan Pak. Terus Nacho itu menyampaikan ulasannya itu positif atau ulasan negatif? Saya memberikan ulasannya itu yang mana Pak? Yang memotivasi Pak. Yang memotivasi. Misalnya gini kan Pak, kan ini parfum, ya kaca itu kan. Jadi kan botolnya mudah pecah. Jadi saya menyarankan kepada konsumen untuk memberikan packaging yang lebih tebal lagi untuk keamanan paket tersebut. Itu dinotis sama pihak perusahaannya. Iya, lots Pak. Ya. Terima kasih Pak. Berarti itu termasuk dia merespon umpan balik dari Nacho. Berarti konsumennya itu profesional juga dia memperhatikan masukan dari pelanggan-pelanggannya. Contoh untuk siapa nih tadi yang pernah kecewa atau memberikan ulasan? Siapa? Anda? Ya, saya Coba dengarkan dulu Anda. saya pernah Pak beberapa lalu di telepon ya Pak. Ya. Itu sampai di tangan saya itu patah Pak. Apa teleponnya? Patah Pak untuk tangan-tangannya itu Pak. Itu Anda katakan atau jatuh atau Tidak tahu Pak pas saya anu sini Pak. Ada Apa juga juga saya buka patah itu Pak. Tangannya Pak. jadi Anda beri ulasan itu di mana? Di akun mobilnya Pak atau Saya buat Pak di Shopee Pak ketiga Pak. di apa ya? Di notis sama pihak adminnya? Waktu saya cek ya Iya, berarti itu termasuk komunikasi yang bagaimana? Buruk Pak. Buruk, Pak. Iya. Tidak menerima pendapat dari konsumen. Ya, itu termasuk komunikasi yang buruk karena dia tidak memperhatikan keluhan dari perusahaan Anda bahwasanya teleponnya itu kurang baik. Jadi itu termasuk komunikasi yang buruk. Jika pelaku yang jadi bisnis, jangan mencoba-coba untuk melakukan hal seperti itu ya. Siap Pak. Berikutnya itu memberi respon. Itu setelah kita tadi menerima kembali, kita langkah baiknya memberi respon yang baik terhadap para konsumennya. Contohnya ini kan Anda membeli sesuatu lagi dijualkan, rupanya barang ini kadaluarsa atau expired, jadi Anda pergi untuk mengeluhkan tentang produknya itu. Jadi pihak internet juga harus memberi respon seperti contohnya itu, oh ya anak Anda boleh kami lihat barangnya gitu kan, contohnya oke karena di sini betul sudah expired kami akan bertanggung jawab mengganti kembali barang anak Anda supaya untuk menjaga keberkaitan mereka. Untuk yang berikutnya itu komunikasi yang efektif. Itu namanya tolong bacakan.
Komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang dapat dipakai dengan jelas oleh pelanggan dan dapat membangun hubungan yang baik. Oke, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dapat dipahami dengan jelas oleh pelanggan dan dapat membangun hubungan yang baik. Ada itu ciri-cirinya itu yang pertama menggunakan bahasa yang sopan. Contohnya tadi itu komunikasi dulu. Memang bahasa seperti apa yang digunakan oleh namanya tadi yang baru komunikasi yang dulu? Iya Pak. Itu salah bahasanya kah atau tidak? Bahasanya. Bahasanya itu terlalu ambigu kah atau terlalu ambigu bahasanya? Contohnya? Oh, kurang tahu. Iya Pak. Contohnya itu kan menggunakan bahasa yang tidak sopan. Ibaratnya yang dijelaskan Jo tadi kan. Masih ingat apa tadi yang dicontohkan Najo? Ingat? Najo? Mereka ingat mereka. Oh, ingat. Jadi saya melihat mereka akan memperhatikan apa tidak. Ya, aja enggak ingat. Udah lupa? Coba. Apa tadi? Contoh komunikasi yang dulu. Oh, komunikasi yang buruk, Pak. Ya. Ya bagus, ya sopan. Terus tidak Oh, sopan. misalnya gini Pak. Oh, iya. Tadi bilang Kan tadi ya, sama. kayak gitu kan. Dan Ya. dia bilang ternyata yang didengar yang di saya memahami kata-kata itu kayak mana Pak? Oh iya. Oh iya, iya. Oh, berarti itu termasuk bahasanya itu Iya, sopan iya, ya. betul. Jadi dalam menggunakan bahasa yang sopan. Jadi dalam dunia bisnis atau komunikasi dengan pelanggan kita harus menggunakan bahasa yang sopan juga. Ada yang persuasif. Ada yang tahu di persuasif itu bagaimana? Persuasif. Ya. Persuasif ada atau bahasa persuasif. Oh, yang buruk, Pak. Yang netral. Persuasif itu lebih ke bahasa yang bersifat mengajak atau menggambarkan pada umumnya itu digunakan dalam iklan-iklan, juga dalam promosi-promosi. Untuk yang kedua itu penjelasan mudah dipahami, contohnya lah. Siapa ada kiranya di sini teman kakek atau teman-teman yang pernah dalam memahami atau ada orang yang sedang menjelaskan tapi sulit untuk dipahami. Sebenarnya itu kalian ada teman bicara, tapi kalian asal bicara dengan itu sulit untuk dipahami. Tapi kalian nggak tahu konteksnya, mungkin belum ada contoh nyatanya gitu ya. Oke, jadi contohnya itu mungkin bahasa yang mudah dipahami, mungkin ibaratnya kan kita mempromosikan sebuah HP Apple atau HP udah termasuk HP internasional itu kan. Kalau kita ini promosi di Indonesia, kabarnya kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami, jangan bahasa yang terlalu Sulit untuk bahasa Inggris. Jadi makanya kita harus memahami. Contohnya itu ini adalah HP yang dengan menggunakan kamera yang baik, terus juga dengan FPS yang baik gitu kan. Jadi bahasanya itu mudah dipahami orang umum. Untuk yang berikutnya adalah mendengarkan pelanggan. Contohnya itu saat mendengarkan pelanggan itu seperti yang saya bilang tadi, saat Anda ada keluhan atau bagaimana, kita tuh harus mendengarkan dengan baik agar pelanggan itu tidak kecewa atau tidak merasa rugi atau tidak merasa sakit hati saat berbelanja di tempat kita, untuk supaya jika kita mendengarkan pelanggan dengan baik, kita akan mendapatkan loyalitas yang baik dari pelanggan. Sampai sini ada yang sudah paham? Coba nanti dulu. Apalah yang dipahami? Oh, Pak. Seperti ciri-ciri yang pertama menggunakan bahasa yang sopan. Ya, jadi kita merespon pelanggan itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Jadi pelanggan itu tadi. Yang kedua, penjelasan yang dipahami itu contohnya
menggunakan kata-kata yang sudah dipahami halayak umum atau masyarakat banyak. Jadi masyarakat itu memahami iklan-iklan tidak sulit, jadi mereka mengerti gitu Pak. Ya, Yang ketiga itu mendapatkan pelanggan. kebanyakan pelanggan itu bagaimana? Misalnya ada keluhan-keluhan dari kita dengan mereka, jadi mereka merasa diperhatikan dan juga mereka merasa puas. Bapak Ibu dan interaksi memberikan respon dengan cepat. Jadi keluhan-keluhan mereka itu harus misalnya keluhannya kayaknya misalnya jualan apa ya? Jualan mie Pak. Ya, Indomie. Kayaknya mie-nya dengan harga segini kurang besar deh gitu kan. ya. Jadi ya Bu, oke kami nextnya akan melakukan perubahan atau inovasi lagi kan. Jadi dibesarkan Indominya sedikit gitu. Ya, ya. Berarti di sini Najwa kurang fokus ya, karena kita masih sampai di poin ketiga tadi. Saya menambahkan Pak Ya, tapi karena masih sudah memberikan contoh dengan baik, itu memberikan respon dengan cepat. Kita sebagai proses itu jangan slow respon. Ada sini nggak perawat yang slow respon? Ada Pak. Semua, Cek cek semua. Apa alasan nasib itu sudah slow respon? Jadi artis Pak, seperti artis. Aku udah bisa gini Pak. Sampai kan dia menghubungi saya itu di jam-jam yang malam. Lawan apa? Misalnya gini Pak, kan aku sudah saya itu Pak asal pulang sekolah, saya itu jarang megang HP Pak. Jadi dari jam saya megang HP itu Pak nanti dari jam 7 sampai jam 9 Pak. Dari jam 9 itu saya tidur Pak. Jadi orang itu teman-teman sering ngechat saya, aja Pak ini Pak pulang dari sekolah. Ya. Nah dari antara jam 4 sampai ke jam 7 mereka sering ngechat Pak, padahal saya nggak buka HP di situ Pak. Jadi saya nggak suka, jadi saya slow respon. Ya, jadi itu mungkin karena waktunya tidak tepat, menyebabkan masih lebih tidak bisa merespon. Oke, sampai sini sudah paham semuanya? Paham. Oke, kita dulu. Yang terakhir itu teknik menjual. Coba dulu ini dari tadi saya lihat. Menjual adalah cara yang digunakan menjual untuk menawarkan produk agar pelanggan tertarik membeli. Beli. Ada beberapa tahapannya setelah itu terus. Ya, cara Yang pertama adalah menjelaskan manfaat produk, yang kedua adalah memberikan promo atau diskon, ketiga menawarkan produk dengan ramah, yang terakhir meyakinkan pelanggan tentang konsep produk. Ya, terima kasih untuk Imelda. Menurut kalian, apa sih hubungannya teknik menjual dengan komunikasi? Sangat. Oke, namanya coba. Karena kalau dalam dia melakukan teknik menjual terus komunikasi itu buruk, itu nggak bakal disampaikan dengan baik. Iya, betul sekali. Nah, itu produk. Nah, ya, berarti kalian semua sepertinya sudah paham ya, dari ini itu gimana teknik menjual itu kita gunakan untuk menawarkan produk agar pelanggan itu tertarik atau berniat untuk membeli barang kita, yang mana kita itu menggunakan bahasa atau juga komunikasi yang baik supaya mereka cepat tanggap atas apa informasi yang sedang kita sampaikan. Dan produk itu adalah menjelaskan manfaat produk, memberikan promo atau diskon. Di sini lagi, siapa yang sangat mudah tertarik kalau ada promo atau diskon? Saya. Lagi barang-barang Semua ya. Ada ya kita seperti itu. Berarti sudah menjadi apa itu ya? Kultur Pak. Ya, kultur umum ya. Oke. Untuk yang berarti itu menawarkan produk dengan ramah. Coba dulu Ros, berikan contoh bagaimana menawarkan produk dengan ramah. Cepatnya lah dulu Ros sebagai Ada siapa ada yang mau alam Pak? Coba dulu. Ya, diri. Oh, lebih banyak Mas Pak. Ya, ayo Ros. Menentang buku Suara dengarkan Ros. Tahu itu kami. Cepatnya lah buku ini nak jual kepada anak email. Tahu di sini. Tadi sampai. Sopan. Datang sudah. Jangan lama-lama datang. Oke, udah.
1, 2, 3. Permisi Kak, di sini. Coba. Jangan diketawain. Nah, kos kan jadi mah. Coba ada nasibnya dulu, mungkin harus kurang pede kalau menghadap sana. Iya, Coba ada nasib. Iya. Bapak melawan Aku apa? boy. Di belakangnya kan nggak nampak pak. Diperhatikan. Nggak nampak pak di Dari belakang. belakang. Suara diperhatikan. Permisi Kak Sinti, maklum dan waktunya sudah Kak. Nah di sini saya tidak perlu pindah. Nah pindah ini udah beda dari yang lain Kak. Pakainya tuh terjangkau, untuk warna sampingnya pun udah lebih update dari yang biasa Kak. Bagus. Nah, dia sudah dapat melakukan atau teknik menjualnya itu sudah dapat, tapi hanya saja dia karena teman sendiri dari sedikit perawatan karena Malam dia pak. ya biasa. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Tidak pak. Tidak ada. Tidak, Pak. Oke. Mantap kalian sudah pahamnya. Oke. Ada gini, Pak. Karena materi kita sudah habis dan dikarenakan waktu juga belum cukup, sepertinya kita tidak melakukan gamenya di minggu depan saja. Pak, hari ini juga Pak. Hari ini aja. Iya, ini 5 menit deh. Ada ide pak. Tapi harus apa ya? Jangan ribut-ribut nanti baru cepat kita selesai gamenya. Oke, jadi di sini kita itu pakai game snowball di mana kita menggunakan bola ini. Bisa pengen bola. Coba dulu. Posisinya itu betul bundar lingkaran. Kondisi tidak supaya kita manajemen waktu. Agak jauh belajar sedikit lagi. Ya. Oke, nanti kan di sini Bapak akan putar posisinya. Kalian berpikir bola. Siap, Pak. Cara misalkan ya. Oke. Harus diterima kan pak tahu Ya, ya. diterima. Oh, iya, nanti. Gimana nanti musiknya berhenti, maka di situ dia yang akan Bapak kasih pertanyaan, dijawab secara langsung ya. Tidak perlu dia. Pertanyaannya tidak terlalu sulit. Tidak terlalu. Tunggu semua ya. Baik, Pak. Ingat tidak terlalu. Lagu DJ pak. DJ. Nah, Pak. coba. Cepat. Oh ternyata. Maju. Ini strategi. Strategi. Apa jadi kasihnya pak? Strategi lagi. Orang semua. Aku ngerti. Suaranya. Coba vote siapa? Suaranya. Oke, nah email. Oke. Jadi pertanyaan itu apa yang kamu pahami tentang teknik komunikasi dan juga teknik komunikasi dengan pelanggan? Pentingnya teknik komunikasi dengan pelanggan agar pesan yang kita ingin sampaikan kepada pelanggan dapat kita sampaikan dengan baik dan jelas dan pelanggannya dapat memahami arti dari pesan kita. Menurut kalian apa yang disampaikan oleh itu? Betul pak. Atau ada yang ingin ditambahkan? Kami nggak tahu pak. Oke, Bapak harap semua sudah paham. Oke, kembali ke posisi dulu masing-masing. Cuma sekali pak. Iya, sudah hadir. Iya. Jangan kayak gini pak. Biasa tadi pak. Iya, lebih asik. Iya, siapa ya? Silakan mungkin menggunakan media seperti Pak dia mau masuk kan Pak? Ini lewat aja pak. Mana? Harusnya nggak demand. Oke,
karena materi kita sudah habis di sini. Coba dulu Nainel, coba menyimpulkan materi kita. Karena Bang lihat kamu masih main HP. Dicek pacar ya. Coba dulu dikasih kesimpulan untuk materi hari ini. Kesimpulannya adalah pentingnya penyampaian komunikasi terhadap pelanggan Ya. agar pesan yang disampaikan dapat disampaikan dengan baik. Oke, terima kasih untuk Maya. Dari komunikasi itu sangat penting Pak, apa itu misalnya untuk usaha dan membuat konsumsi, membuat komunikasi kepada konsumen terutama itu sangat penting Pak, agar mereka tertarik pada produknya, tertarik pada produk Oke, terima kasih untuk Maya. Oke, sini adalah yang bisa menyimpulkan tentang materi kita hari ini. Jo, silakan. Komunikasi itu sangat penting apalagi di dalam dunia usaha, karena komunikasi itu sangat penting untuk kita sebagai usaha untuk menawarkan produk kita dan menjelaskan manfaat-manfaat dan kelebihan produk kita agar penerima informasi ataupun konsumen kita dapat mengetahui produk-produk kita tersebut, Pak. Nah, Inel, dengan kerja baru. Karena dari tadi asal bicara. Oh, berdiskusi. Apa yang didiskusikan? Tentang komunikasi. Tentang itu. Tentang lagu aja Pak. Oh, Ini enak lagu ya. Oke, mungkin karena kita waktunya kurang banyak ya, mungkin belum puas kalian ya. Iya. Betul Pak. Maybe minggu depan kita Ada dia, Pak. banyak bahas lagi. Dia adalah Iya, Pak. Mungkin. Ya, Bapak juga belum tahu. Oke, ini semuanya semua. Jadi kesimpulannya itu adalah komunikasi itu sangat penting untuk kita supaya kita dapat menyampaikan atau meyakinkan konsumen kita akan produk kita supaya kita memiliki peluang bisnis yang lebih baik. Kita harap materi hari ini dapat kalian disimak dengan baik dan kalian ingat saat kalian menjadi bisnis. Sekian materi kita hari ini. Selamat siang semuanya. Ya,